Yang pertama yakni al-kalamu wa ma yata'allafu bih, yaitu pembahasan tentang kalam dan wa ma yata'allafu minhu, wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan kalimat-kalimat yang menyebabkan kalam itu tersusun. Wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan kalimat-kalimat yang menyebabkan kalam itu menjadi tersusun. Syair pertama, kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatu wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna kalamun indana, kalam menurut pembahasan kami, artinya ulama nahu. Kalamun indan nuhat, kalam menurut pendapat kami dalam arti kata di sunnah ulama nahu adalah lafzun mufidun, lafaz yang memberikan faidah, lafaz yang memberikan pemahaman. Kastaqim, seperti lafaz istaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalimu. Isim, fi'il, dan huruf, ketiga-tiganya itu disebut dengan al-kalim. Artinya apa? Al-kalim, kalim itu adalah susunan daripada isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf itu ketiga-tiganya nanti kalau tergabung itu disebut dengan al-kalim. Wahiduhu kalimatun. Ini bisa diartikan dua. Wahidu, mufrad daripada al-kalim itu adalah kalimatun. Kalau kalim itu berarti tiga kata. Berarti kalau satu kata itu disebut dengan kalimatun. Wahiduhu, wahidul kalim, kalimatun. Mufrad dari kata-kata al-kalim itu adalah kalimatun. Berarti kalim itu jamak. Ya, dihilangkan taknya menjadi jamak. Syajaratun itu satu pohon. Kalau dihilangkan taknya syajarun, pohon-pohon. Kalimatun satu kata. Hilangkan taknya menjadi kalim, itu kata-kata, banyak kata. Itu tiga kata. Wal qaulu amudan, qaul itu lebih umum. Ada istilahnya kalam, ada istilahnya kalim, ada istilahnya kalimatun. Wal qaulu am. Qaul itu mencakup. Artinya apa? Kalam bisa dikatakan qaul. Kalim bisa dikatakan qaul. Kalimatun bisa dikatakan qaul. Makanya disini mengatakan am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Dan dengan kalimat itu, kilmatun biha, ay bil kalimati. Dengan kalimat itu, kalamun qad yu'am. Kadang-kadang kalam itu yu'amu, disebut. Artinya kalam itu kadang-kadang disebut kalimat. Ay qad yu'amul kalamu bi kalimatin. Kadang-kadang kalam itu disebut kalimat. Tadi mengatakan kalimat itu satu kata, tapi kadang-kadang beberapa kata itu disebut kalimat. Nanti akan datang misalnya la ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas. Ya, sekarang kita lanjut ke syarahnya. Al-kalamul mustalahu alaihi 'inda nuhati. Al-kalamu kalam al-mustalahu alaihi, yang diistilahkan. 'Inda nuhati, di kalangan ulama nahu. Simpelnya, kalam menurut istilah ulama nahu adalah ibaratun
adalah ungkapan, gambaran, anil lafzil mufidi, gambaran ungkapan dari lafaz yang memberikan pemahaman. Faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Gambaran daripada lafaz yang memberikan pemahaman, yakni pemahaman yang sempurna, sehingga yahsunus sukutu 'alaiha. Sehingga diam itu lebih baik, baik dari kalangan pembicara maupun dalam mendengar, 'alaiha terhadap ibarat tersebut, terhadap faidah tersebut. Saya ulang, kalam menurut istilah ulama nahwu adalah ibaratun, merupakan gambaran, ungkapan, anil lafzil mufidi, daripada lafaz yang memberikan pemahaman, faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, faidah atau pemahaman yang menyebabkan diam itu lebih baik. Baik itu daripada pembicara maupun yang mendengarkan. Falabzu, maka kata lafaz, yashmalul kalama. Lafaz itu mencakup kalam, wal kalimata dan kalimah, wal kalimah dan mencakup kalim juga. Wa yashmalul muhmala, dan kata-kata lafaz itu mencakup al-muhmal, yang memiliki makna, yang tidak memiliki makna, atau yang tidak dipakai gitu, muhmal, diabaikan. Kata-kata muhmal artinya diabaikan atau tidak dipakai atau tidak memiliki makna. Kadaizin, seperti lafaz daiz. Daiz ini kebalikan dari zaid. Dal ya zai, asalnya zaidun, dibalik menjadi daiz. Tidak ada artinya jadinya. Itu tapi termasuk dalam kategori lafaz. Terus wayashmadul musta'mala, dan lafaz itu juga mencakup wal musta'mal, lafaz yang digunakan. Ka'amrin, seperti amr. Amr ya lafaz yang digunakan untuk menjadi nama. Wal mufidu, dan lafaz mufid, akhrajal muhmalah. Nah, adanya kata-kata mufiz tadi dalam definisi kalam itu, akhrajal muhmala, yaitu mengeluarkan, mengecualikan, tidak memasukkan al-muhmal. Artinya lafaz daiz cuma hanya masuk dalam kategori lafaz, tapi tidak masuk ke dalam kategori lafaz yang mufid, yang memberikan pemahaman. Kemudian wa faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, dan kata-kata faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, akhrajal kalimata wa ba'dal kalim, yaitu mengeluarkan, mengecualikan, tidak memasukkan al-kalimata, kalimat, wa ba'dal kalimi, dan sebagian kalim. Tadi definisi kalam yang mengatakan al-lafzul mufidu faidatan yahsunus sukut 'alaiha, itu mengecualikan tadi al-muhmal, terus mengecualikan kalimat atau satu kata, kemudian mengecualikan ba'dul kalim, sebagian kalim. Artinya definisi yang mengatakan lafzul mufidu faidatan, artinya definisi kalam yang mengatakan al-lafzul mufidu
faidatan tadi itu menyebabkan nanti lafaz al-muhmal tidak termasuk dalam kategori kalam. Kemudian satu kata tidak masuk dalam kategori kalam. Atau sebagian kalam nanti, sebagian kalim gitu, tidak termasuk dalam kategori kalam. Apa itu kalim? Wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin. Ba'dul kalim yang tidak termasuk itu, yang tidak termasuk dalam kategori kalam, wa huwa ma tarakkaba, yaitu apa yang tersusun min salasi kalimatin, dari 3 kalimat fa aktsara atau lebih. Walam yahsunis sukutu alaihi, akan tetapi diam itu tidak baik terhadap kalam itu. Artinya di saat kita diam justru tidak baik. Artinya apa? Berarti tidak, artinya belum memberikan pemahaman. Itu sebagian kalim. Mana contohnya sebagian kalim yang tidak memberikan pemahaman dan tidak termasuk dalam kategori kalam? Nahu contohnya in koma zaidun. Ini terdiri dari 3 kata, in, koma, dengan zaidun. Nah, walaupun terdiri dari 3 kata, karena tidak memberikan pemahaman, artinya tadi tidak bisa orang diam di saat mendengarnya, maka belum bisa dikatakan kalam. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang pertama, yakni al-kalamu wa ma yata'allafu bih, yaitu pembahasan tentang kalam dan wa ma yata'allafu minhu, kalam dan kalimat-kalimat yang menyebabkan kalam itu tersusun. Wa ma yata'allafu minhu, kalam dan kalimat-kalimat yang menyebabkan kalam itu menjadi tersusun. Syair pertama, kalamuna lafzun mufidun kastakim, wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, wahiduhu kalimatu wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna, kalamun indana, kalam menurut pembahasan kami, artinya ulama nahu. Kalamun indan nuhat, kalam menurut pendapat kami dalam arti kata di sunnah ulama nahu, adalah lafzun mufidun, lafaz yang memberikan faidah, lafaz yang memberikan pemahaman. Kastaqim, seperti lafaz istaqim. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalimu. Isim, fi'il, dan huruf, ketiga-tiganya itu disebut dengan al-kalim. Artinya apa? Al-kalim, kalim itu adalah susunan daripada isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf itu ketiga-tiganya nanti kalau tergabung itu disebut dengan al-kalim. Wahiduhu kalimatun. Ini bisa diartikan 2. Wahidu, mufrad daripada al-kalim itu adalah kalimatun. Kalau kalim itu berarti 3 kata. Berarti kalau 1 kata itu disebut dengan kalimatun. Wahiduhu, wahidul kalim, kalimatun. Mufrad dari kata-kata al-kalim itu adalah kalimatun. Berarti kalim itu jamak. Ya, dihilangkan taknya menjadi jamak. Syajaratun itu 1 pohon. Kalau dihilangkan taknya syajarun, pohon-pohon. Kalimatun 1 kata.
Hilangkan taknya menjadi kalim, itu kata-kata, banyak kata. Itu 3 kata. Wal qaulu amu, dan qaul itu lebih umum. Ada istilahnya kalam, ada istilahnya kalim, ada istilahnya kalimatun. Wal qaulu am. Qaul itu mencakup. Artinya apa? Kalam bisa dikatakan qaul. Kalim bisa dikatakan qaul. Kalimatun bisa dikatakan qaul. Makanya disini mengatakan am. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Dan dengan kalimat itu, qilmatun biha ay bil kalimati. Dengan kalimat itu, kalamun qad yu'am. Kadang-kadang kalam itu yu'amu, disebut. Artinya kalam itu kadang-kadang disebut kalimat. Ay qad yu'amul kalamu bi kalimatin. Kadang-kadang kalam itu disebut kalimat. Tadi mengatakan kalimat itu satu kata, tapi kadang-kadang beberapa kata itu disebut kalimat. Nanti akan datang misalnya la ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas. Ya, sekarang kita lanjut ke syarahnya. Al-kalamul mustalahu alaihi 'inda nuhati. Al-kalamu kalam al-mustalahu alaihi, yang diistilahkan. 'Inda nuhati, di kalangan ulama nahwu. Simpelnya, kalam menurut istilah ulama nahwu adalah ibaratun, adalah ungkapan, gambaran, anil lafzil mufidi, gambaran, ungkapan dari lafaz yang memberikan pemahaman. Faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, gambaran daripada lafaz yang memberikan pemahaman, yakni pemahaman yang sempurna, sehingga yahsunus sukutu 'alaiha, sehingga diam itu lebih baik dari kalangan pembicara maupun dalam mendengar, 'alaiha, terhadap ibarat tersebut, terhadap faidah tersebut. Saya ulang, kalam menurut istilah ulama nahwu adalah ibaratun, merupakan gambaran, ungkapan, anil lafzil mufidi, daripada lafaz yang memberikan pemahaman, faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, faidah atau pemahaman yang menyebabkan diam itu lebih baik. Baik itu daripada pembicara maupun yang mendengarkan. Falabzu, maka kata lafaz, yashmalul kalama. Lafaz itu mencakup kalam, wal kalimata, dan kalimah, wal kalimah, dan mencakup kalim juga. Wa yashmalul muhmala, dan kata-kata lafaz itu mencakup al-muhmal, yang memiliki makna, yang tidak memiliki makna, atau yang tidak dipakai gitu, muhmal, diabaikan. Kata-kata muhmal artinya diabaikan atau tidak dipakai atau tidak memiliki makna. Kadaizin, seperti lafaz daiz. Daiz ini kebalikan dari zaid. Dal ya zai, asalnya zaidun, dibalik menjadi daiz. Tidak ada artinya jadinya. Itu termasuk dalam kategori lafaz. Terus wayashmadul musta'mala, dan lafaz itu juga mencakup wal musta'mal, lafaz yang digunakan. Ka'amrin, seperti amr. Amr ya lafaz yang digunakan untuk menjadi nama. Wal mufidu, dan lafaz mufid, akhrajal muhmalah.
Nah, adanya kata-kata mufiz tadi dalam definisi kalam itu akhrajal muhmala, yaitu mengeluarkan, mengecualikan, tidak memasukkan al-muhmal. Artinya lafaz daiz cuma hanya masuk dalam kategori lafaz, tapi tidak masuk ke dalam kategori lafaz yang mufid, yang memberikan pemahaman. Kemudian wa faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, dan kata-kata faidatan yahsunus sukutu 'alaiha akhrajal kalimata wa ba'dal kalim, yaitu mengeluarkan, mengecualikan, tidak memasukkan al-kalimata, kalimat, wa ba'dal kalimi, dan sebagian kalim. Tadi definisi kalam yang mengatakan al-lafzul mufidu faidatan yahsunus sukut 'alaiha itu mengecualikan tadi al-muhmal, terus mengecualikan kalimat atau satu kata, kemudian mengecualikan ba'dul kalim, sebagian kalim. Artinya definisi yang mengatakan lafzul mufidu faidatan, artinya definisi kalam yang mengatakan al-lafzul mufidu faidatan tadi itu menyebabkan nanti lafaz al-muhmal tidak termasuk dalam kategori kalam. Kemudian satu kata tidak masuk dalam kategori kalam, atau sebagian kalam nanti, sebagian kalim gitu, tidak termasuk dalam kategori kalam. Apa itu kalim? Wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin. Ba'dul kalim yang tidak termasuk itu, yang tidak termasuk dalam kategori kalam, wa huwa ma tarakkaba, yaitu apa yang tersusun min salasi kalimatin, dari 3 kalimat fa aksara atau lebih. Walam yahsunis sukutu 'alaihi, akan tetapi diam itu tidak baik terhadap kalam itu. Artinya di saat kita diam justru tidak baik. Artinya apa? Berarti tidak, artinya belum memberikan pemahaman. Itu sebagian kalim. Mana contohnya sebagian kalim yang tidak memberikan pemahaman dan tidak termasuk dalam kategori kalam? Nah, contohnya in koma zaidun. Ini terdiri dari 3 kata, in, koma, dengan zaidun. Nah, walaupun terdiri dari 3 kata, karena tidak memberikan pemahaman, artinya tadi tidak bisa orang diam di saat mendengarnya, maka belum bisa dikatakan kalam. Wala yatarakkabul kalamu illa min ismaini, dan kalam itu tidak tersusun illa kecuali min ismain, dari 2 isim. Nahwu contohnya zaidun qaimun. Zaidun isim, qaimun isim juga. Au min fi'lin wasmin, atau kalam itu tidak tersusun kecuali dari fi'il dan isim. Seperti contoh qoma zaidun, qoma fi'il, zaidun isim. Wa ka qaulil musannifi, dan seperti perkataan musannif, perkataan daripada penyusun syair alfiyah, yaitu Ibnu Malik, yang mengatakan istaqim. Istaqim ini tersusun, artinya kalam yang tersusun dari fi'il dan isim. Fi'ilnya istaqim,
Isimnya yaitu dhamir mustatir anta. Berarti tersusun dari fi'il dan isim. Fa'innahu karena sesungguhnya lafaz istaqim adalah kalamun, yaitu kalam murakkabun yang tersusun min fi'li amrin dari fi'il amr wa fa'ilin mustatirin dan fa'il yang mustatir. Wa takdiru dan takdirannya istaqim anta. Istaqim anta. Anta ini isim yang tersembunyi, yang mustatir. Fastaghna bil misal, beliau mencukupkan hanya dengan pakai contoh saja. Fastaghna bil misal, mencukupkan. Ya, beliau mencukupkan bil misali dengan pakai contoh saja. An yakula daripada mengatakan faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Artinya beliau di sini tidak menyebutkan definisi kalam itu dengan menyebut faidatan yahsunu sukutu 'alaiha, tetapi cukup hanya dengan mengatakan contoh yang berbunyi istaqim saja. Ini maksudnya fastaghna bil misal. Beliau mencukupkan dengan contoh saja, dengan tidak perlu mengatakan faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Ka'annahu qala, seolah-olah beliau berkata al-kalamu kalam huwa adalah al-lafzul mufidu faidatan, yaitu lafaz yang memberikan pemahaman atau faedah yang sempurna, ka faidat istaqim, seperti faedah yang terdapat pada lafaz istaqim. Wa innama qala al-musannifu, hanya saja sesungguhnya musannif mengatakan kalamuna. Kenapa musannif di sini mengatakan kalamuna? Liyu'lama, supaya diketahui atau untuk diketahui anna ta'rifa, sesungguhnya definisi itu, ta'rif, anna ta'rifa, sesungguhnya definisi kalam itu innama huwa lil kalami fi istilahin nahwiyin. Nah, beliau di sini mengatakan kalamuna untuk diketahui, supaya diketahui sesungguhnya definisi itu adalah definisi kalam fi istilahin nahwiyin, dalam istilah ulama nahwu. Innama huwa lil kalam fi istilahin nahwiyin. Ini menunjukkan bahwa kalam itu adalah kalam dalam definisi istilah ulama nahwu. La fi istilahil lughawiyyin, bukan kalam dalam istilah lughawiyyin, artinya ahli bahasa. Wa huwa fil lughah, dan kalam kalau dalam bahasa artinya bukan dalam istilah. Wa huwa fil lughah, dan kalam itu fil lughah dalam bahasa ismun, adalah merupakan isim atau nama likulli ma yutakallamu bih. Isim apa saja yang digunakan untuk berbicara. Ma yutakallamu bih, sesuatu yang dibicarakan dengannya, atau sesuatu yang digunakan untuk berbicara dengannya. Ismun likulli ma yutakallamu bih, yaitu segala sesuatu yang diungkapkan gitu, yang digunakan untuk berbicara. Mufidan kana au ghairu mufidin, baik itu mufid, memberikan pemahaman, au ghairu mufidin, atau tidak memberikan pemahaman. Wal kalimu, sementara yang dimaksud dengan kalim, wal kalimu, dan kalim itu adalah ismu jinsin, itu isim jenis. Nah, kalim itu adalah merupakan ismu jinsin, isim jenis. Ya. Wahiduhu kalimatun.
satu daripada kalim, susunan kalim itu disebut namanya kalimatun. Wahiduhu kalimatun. Misalnya in qama zaidun. In qama zaidun. Masing-masing daripada kata yang ada pada in qama zaidun itu disebut namanya kalimatun. In qama zaidun itu 3 kalimat. Innya itu namanya kalimat, komanya namanya kalimat, zaidunnya namanya kalimat. Nah, itu maksudnya wahiduhu kalimatun. Wahidnya itu ya satu daripada kalim itu disebut namanya kalimatun. Atau salah satu daripada kalim itu, salah satu dari komponen kalim itu disebut namanya kalimatun. Wahya dan dia kalimat itu imma ismun, ada kalanya isim. Wa imma fi'lun, ada kalanya fi'il. Wa imma harfun, dan ada kalanya adalah huruf. Atau bisa diterjemah juga wahidu kalimatun. Mufrad daripada kalim itu adalah kalimatun. Ya. Mufrad daripada kalimat itu adalah dari kalim itu adalah kalimatun. Wahya dan kalimat itu imma ismun, ada kalanya isim. Wa imma fi'lun, ada kalanya fi'il. Wa imma harfun, ada kalanya huruf. Lianna, karena sesungguhnya kalimat itu indallat ala ma'nan fi nafsiha. Jikalau kalimat itu menunjukkan ala ma'nan terhadap makna fi nafsiha pada dirinya, ghairu muqtarinatin bizaman, dan tidak diiringi dengan waktu, fahyal ismu, maka dia itu adalah isim. Wa ini turinat bizaman, jikalau diiringi dengan waktu, fayal fi'lu, maka dia adalah fi'il. Wa ilam tadulla ala ma'nan fil nafsiha, dan jikalau tidak menunjukkan makna pada dirinya, bal fi ghairiha, akan tetapi menunjukkan makna, artinya bisa dipahami setelah gabung dengan yang lainnya, artinya pada kalimat yang lainnya, fayal harfu, maka dia itu adalah huruf. Perlu dipahami kata-kata ma'nan fi nafsiha di sini memiliki makna pada dirinya sendiri, artinya tanpa digabung dengan kalimat lain sudah bisa dipahami. Berbeda dengan huruf. Nah, kalau huruf itu adalah yadullu ala fi ghairiha, menunjukkan makna, artinya bisa dipahami setelah bergabung dengan kalimat lain. Artinya kesempurnaan maknanya itu, pemahamannya itu terletak pada kalimat yang lain. Ya. Fal kalimu, maka kalim adalah ma tarakkaba min salasi kalimatin fa'aktara, apa yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Qaulika, seperti ungkapanmu in qama zaidun. Wal kalimatu, sementara kalimat ya al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufradin, yaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang tunggal. Berarti makna satu. Ma'nan mufradin. Faqauluna al-mawdu'u li ma'nan, maka ungkapan kami yang mengatakan al-mawdu'u li ma'nan, kalimat itu adalah lafaz yang digunakan untuk makna satu. Makna tunggal. Nah, kata-kata kami dalam definisi tadi yang mengatakan al-mawdu'u li makna, akhrajal muhmala, mengeluarkan, berarti tidak memasukkan ke dalam kalimat itu al-muhmala, yaitu kata yang muhmal, yang tidak digunakan. Kadaizin, seperti lafaz daiz. Terus wa qauluna mufrad, kata-kata kami yang mengatakan mufrad, akhrajal kalama, yaitu mengeluarkan, tidak memasukkan, mengecualikan kalam. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya yang namanya kalam,
maudhu'un digunakan li makna ghair mufradin, untuk makna ghair mufradin. Digunakan untuk makna dari ghair mufradin. Ya. Digunakan untuk makna terhadap bukan satu kata. Kalau kalimat al-lafzul maudhu' yaitu lafaz yang digunakan li makna mufrad, untuk makna daripada satu kata. Makna dari satu kata, ya, itu yang mufrad. Kalau ghairu mufrad berarti dua kata atau kata lebih. Summa zakarul musannifu rahimallahu ta'ala, kemudian musannif menyebutkan rahimallahu ta'ala, annal qaula ya'umul jami'ah. Sesungguhnya qaul itu ya'umul jami'ah, mencakup semuanya. Apa artinya mencakup semuanya? Wal muradu, dan maksudnya, annahu sesungguhnya qaul itu yaqa'u 'alal qaum kalami annahu qaul. Bisa terjadi, bisa dikatakan alal kalami, kalam itu annahu qaul. Sesungguhnya kalam itu adalah qaul. Yaqa'u 'alal kalami annahu qaulun. Bisa terjadi, bisa dikatakan sesungguhnya kalam itu adalah qaul. Wa yaqa'u aidan, dan bisa terjadi juga alal kalimi, terhadap kalim, wal kalimati, dan kalimat itu annahu qaulun, sesungguhnya bisa dikatakan juga qaul. Artinya kalam bisa dikatakan qaul, kalim bisa dikatakan qaul, kalimat juga bisa dikatakan qaul. Wa za'ama ba'dhum, dan sebagian mereka menyangka annal asla, sesungguhnya pada dasar pokoknya, asalnya itu isti'maluhu fil mufrad, digunakan qaul itu fil mufrad, pada satu kata. Ini sebagian mereka mengatakan aslinya, pada dasar pokoknya atau aslinya, bahwa kata-kata qaul itu isti'maluhu fil mufrad, digunakan untuk satu kata. Summa zakaral musannifu, kemudian musannif menyebutkan annal kalimata, sesungguhnya kalimat qad yuqsadu biha al kalamu, kadang-kadang dimaksudkan dengannya al-kalam. Kaqaulihim, seperti ungkapan mereka, fi la ilaha illallah, dalam kata la ilallah kalimatul ikhlas. La ilaha illallah itu sebenarnya kalam, tapi disebut kalimatul ikhlas. Nah, itu sebabnya tadi mengatakan qad yuqsadu bil kalimati al kalam. Kadang-kadang dimaksudkan dengan kalimat itu kalam. Artinya dia itu sebenarnya kalam, tapi disebut kalimat. Mana contohnya? La ilaha illallah itu kalam, tetapi kadang-kadang disebut kata-kata la ilallah ini walaupun kalam, dikatakan kalimatul ikhlas. Wa qad yajtami'ul kalamu wal kalim fis sidqi wa qad yanfaridu ahaduhuma. Dan kadang-kadang kalim dan kalam itu terkumpul fis sidqi. Ya. Sidqun itu arti aslinya sebenarnya benar. Maksudnya, ya, kadang-kadang kalim itu bisa juga dikatakan kalam, dan kalam itu juga bisa kadang-kadang dikatakan kalim. Artinya sama-sama keduanya bisa dikatakan seperti itu. Kalam bisa dikatakan kalim, dan kalim itu juga bisa dikatakan kalam. Nah, itu maksudnya qad yajtami'ul kalam wal kalim fis sidqi.
Maksudnya fisidqi ini artinya sama-sama benar gitu dikatakan. Kalam itu kadang-kadang benar, sah dikatakan kalim, dan kadang-kadang kalim itu sah juga dikatakan kalam. Waqad yanfaridu ahaduma, kadang-kadang salah satu dari keduanya itu infirad, artinya menyendiri. Apa artinya menyendiri? Artinya ya kalam aja, tidak bisa dikatakan kalim. Nah terus kalim, ya kalim aja, tidak bisa dikatakan kalam. Nah, itu namanya infirad namanya. Saya ulang. Maksud daripada qad yajtami'ul kalam wal kalimu fi sidqi, terkadang kalam itu sendiri bisa dikatakan kalim sekaligus kalam, dan kalim itu bisa dikatakan kalim sekaligus kalam. Nah, itu namanya yajtami'ul kalam wal kalimu fi sidqi. Nanti akan datang contohnya ya. Faqad yanfaridu ahaduma, dan kadang-kadang menyendiri salah satu dari keduanya. Artinya hanya bisa dikatakan kalam aja, tidak bisa dikatakan kalim. Atau hanya bisa dikatakan kalim saja, tidak bisa dikatakan kalam. Nah sekarang contohnya. Famisalu jtima'ihima, maka contoh terkumpulnya keduanya. Terkumpul artinya tadi bisa dikatakan kalam sekaligus bisa dikatakan kalim. Contohnya mana? Qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun ini bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena bisa dipahami. Susunan beberapa kata yang bisa dipahami. Dan bisa juga dikatakan kalim. Kenapa bisa dikatakan kalim? Karena tarokkaba min salati kalimat. Yaitu tersusun dari 3 kalimat. Ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya lafaz qad qama Zaidun kalamun adalah kalam. Kenapa dikatakan kalam? Li'ifadatihi ma'nan yahsunus sukutu alaih. Karena memberikan ifadah, memberikan faedah, memberikan pemahaman makna yang menyebabkan yahsunus sukut alaih. Yang menyebabkan orang paham sehingga diam itu lebih baik daripada berkomentar. Wa kalimun, dan bisa dikatakan kalim. Kenapa? Li'annahu murakkabun min salasi kalimat. Karena tersusun dari tiga kalimat. Wa misalu infiradil kalim, dan contoh kalim yang menyendiri. Artinya kalim yang tidak bisa dikatakan kalam. In qama Zaidun. Nah ini terdiri dari 3 kata. In, qama, dan Zaidun. Berarti sah sudah dikatakan kalim. Tapi belum sah dikatakan kalam. Kenapa belum sah dikatakan kalam? Karena masih belum dipahami. Artinya lam yahsunus sukut alaih. Diam itu tidak baik. Kalau kita ngomong saya in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, orang tidak paham itu, mesti nanya lagi, kenapa kalau Zaid berdiri? Nah, berarti ini namanya lam yahsunus sukut alaih. Wa misalum firadil kalam, ya, dan contoh daripada kalam yang menyendiri, artinya tidak bisa dikatakan kalim, Zaidun qaimun. Kenapa? Karena terdiri dari 2 kata. Ini hanya sah dikatakan kalam saja. Tidak sah dikatakan kalim.